Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amoriski dari program studi manajemen. Di sini saya akan mencoba praktik latihan soal tentang forecasting atau peramalan yang diaplikasikan di aplikasi POM-QM. Sebelumnya saya jelaskan dulu forecasting itu apa. Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan dapat dibagi menjadi 4 submodel. Model pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut, waktu atau time series, atau misalnya data penjualan untuk memprediksi masa depan atau permintaan produk. Hal seperti ini disebut analisis time series, yang dalam POM meliputi metode NAV, moving average, rata-rata bergerak tertimbang, eksponensial smoothing dengan tren, analisis tren, regresi linear, dekomposisi perkalian, dan dekomposisi aditif. Model kedua adalah untuk situasi di mana satu variabel, misalnya permintaan, adalah fungsi dari satu atau lebih variabel lain atau variabel bebas, yang disebut dengan regresi sederhana. Hanya satu variabel bebas atau regresi berganda. Variabel bebas lebih dari satu. Model ketiga yang memungkinkan kita untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu. Dan model keempat yang memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan diberikan tuntutan dan perkiraan. Tujuan untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam meramalan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian langkah-langkah, langsung saja ke ini latihan soal. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama buka program POM, kemudian klik modul, pilih forecasting, klik file, new, time series, sehingga muncul tampilan seperti ini. Jadi ini sudah saya buat untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja kita klik solve. Jadi tadi awal mulanya klik modul, kemudian kita klik forecasting, kemudian klik file, new, pilih yang time series analysis, kemudian datanya disamakan dengan yang ada di soal. Selanjutnya kita langsung saja klik solve. Nah, di sini sudah muncul output atau keluarannya. Langsung saja ke tadi langsung dipilihnya NAV method, jadi pakainya metode NAV. Kemudian langsung saja ke graph atau grafik. Nah, ini grafiknya bisa dilihat dari tabel dan gambar ini menunjukkan bahwa dengan NAV method jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 14 Februari adalah 120 unit. Kemudian langsung ke contoh kedua atau moving average. Jadi ini kita klik
edit data, kemudian metodenya diubah menjadi moving average. Nah, ini langsung saja kita klik solve. Nah, ini kemudian langsung ke hasil dari moving average. Ini kita edit data dulu. Moving average-nya itu diganti menjadi 2 bulanan. Kemudian kita klik solve. Nah, langsung saja ke gambar atau grafik. Nih. Dari tabel dan gambar ini menunjukkan bahwa dengan moving average method, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 14 Februari adalah 115 unit. Kemudian kita langsung ke edit data dan ubah metodenya menjadi metode weight moving average. Nah, ini langsung ke metode weight moving average. Dan ini ada perubahan. Period to average-nya tetap 2 bulan. Kemudian ini most recent period-nya diganti menjadi satu period ini 6. Terus 2N most recent periodnya ada 0,4. Kemudian ini most recent periodnya diganti 0,6 atau dengan bobot 0,6. Kemudian 2N most recent periodnya ada 0,4. Kemudian kita klik solve. Langsung ke grafik atau graph. Dari tabel dan gambar ini menunjukkan bahwa dengan weight moving average method, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 14 Februari adalah 116 unit. Ini 116 unit. Kemudian contoh keempat, exponential smoothing. Jadi ini kita lanjut ke video selanjutnya. Kita lanjut ya teman-teman. Untuk contoh yang 4 itu ada exponential smoothing. Pada kolom metode pilih exponential smoothing seperti gambar. Jadi ini kita klik edit data, kemudian metodenya kita ubah menjadi exponential smoothing. Nah, ini alpha untuk pemulusan eksponensial,
Untuk menggunakan pemulusan eksponensial, nilai untuk smoothing konstan alfa harus dimasukkan jumlah ini. Jumlah ini adalah antara 0 dan 1. Di bagian atas layar, kombinasi kotak scroll bar atau teks akan muncul, memungkinkan untuk memasukkan nilai tertentu untuk melakukan smoothing atau dengan alfa sebesar 0,5 seperti yang ditunjukkan pada layar gambar ini. Jadi ini diganti alfanya 0,5. Nah, kemudian langsung saja catatannya jika memilih alfa 0, POM akan memilih nilai alfa yang terbaik atau MAD terendah. Dalam rangka untuk melakukan penghalusan eksponensial, diperlukan perkiraan awal. Ketika smoothing eksponensial dipilih, label kolom perkiraan atau forecasting akan muncul di layar. Di bawahnya akan menjadi kolom kosong yang dapat diisi ingin memasukkan nilai tertentu sebagai ramalan. Jika tidak memasukkan nilai perkiraan awal, maka perkiraan awal diambil dari nilai pada kolom demand. Hasilnya sebagai berikut. Jadi ini sudah sama seperti yang ada di soal. Langsung saja kita klik solve. Kita lihat hasilnya. Ini untuk next periodnya ada 114,375. Kemudian langsung ke grafik. Dari tabel dan gambar ini menunjukkan bahwa dengan exponential smoothing method, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 14 Februari adalah sebesar 114,38 unit. Langsung saja kita ke hasil keluarannya. Untuk bias atau mean errornya ada 5,75, MAD atau mean absolute deviation ada 7,75, MSE atau mean squared error nilainya 111,563, standard error atau denom sama dengan n-2 sama dengan 3, nilainya 13,636. Kemudian ada map mean absolute percent error ada 6,615%. Kemudian forecast next periods ada 114,375. Dari tabel dan gambar ini menunjukkan bahwa dengan exponential smoothing method jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 14 Februari adalah sebesar 114,375. Kemudian contoh yang kelima, exponential smoothing with trend. Pada kolom method pilih exponential smoothing method. Exponential smoothing dengan trend memerlukan dua konstanta smoothing, yaitu konstanta smoothing beta dan trend yang ditambahkan ke dalam model. Beta untuk exponential smoothing dalam rangka untuk melakukan exponential smoothing dengan trend, konstanta smoothing harus diberikan selain alpha. Jika beta adalah 0, exponential smoothing tunggal akan dilakukan. Jika beta positif, pemulusan eksponensial dengan tren dilakukan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini langsung saja diedit data, kemudian kita ganti menjadi exponential smoothing with trend. Nah, ini
Ini kita ganti forecastnya menjadi 100. Kemudian alpha for smoothing sudah benar 0,5, beta for smoothing 0,5. Kemudian langsung saja kita klik solve. Betanya itu tadi 0. Oh iya benar, 0,5 sama 0,5. Kemudian kita klik solve. Nah, ini kita samakan yang di soal, apakah sudah sama. Jadi ini bentar, edit data dulu. Jadi untuk error Miasurusnya the bias mean error 4,125. Kemudian MAD mean absolute deviation ada 9,125. MSE atau mean squared error ada 120,078. Standard error denom sama dengan n-2 sama dengan 3, nilainya 14,147. Kemudian ada map mean absolute percent error ada 7,896%. Kemudian forecastnya atau peramalannya untuk periode selanjutnya itu 117,5. Kemudian kita ke grafik. Jadi ini dari tabel dan gambar ini menunjukkan bahwa dengan exponential smoothing method, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 14 Februari adalah sebesar 117,5. Kemudian kita beralih ke yang kelima itu trend analysis atau regresi overtime. Pada kolom method, pilih trend analysis regresi overtime. Dalam model ini akan dilakukan peramalan menggunakan regresi dengan variabel bebasnya atau X adalah waktu, sehingga periode peramalan bisa panjang sampai periode ke-20 atau lebih dengan persamaan regresi linear sederhana seperti Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel terikatnya dan X sebagai variabel bebasnya yaitu waktu. Jadi ini langsung ke edit data, kemudian variabelnya diganti. Maksudnya metodenya diganti. Ini diganti menjadi trend analysis. Trend metodenya diganti linear trend model atau trend analysis. Nah, kalau sudah, kita klik solve.
ada tiga keluaran dari ada tabel solution, ada tabel solution ini ada tiga macam, yaitu nilai, future period, sama forecast. Jadi ini ada error measures, ada regression line. Regression line-nya itu future period 13, forecast-nya ada 128,476. Langsung saja kita ke grafik. Nih, solution pilih yang grafik. Nah, ini dari tabel dan gambar ini menunjukkan bahwa dengan trend analysis method, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 14 Februari adalah sebesar 117,33 unit. Selain itu juga telah dihitung untuk periode selanjutnya, yaitu periode minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-20 untuk peramalan penjualan pada periode atau minggu ke-21 atau selebihnya dapat menggunakan persamaan regresi pada tabel di atas, yaitu Y. 104,33 ditambah 1,86 atau dikali 21 sama dengan 143,39. Oke, yang contoh ke-6 ada multiplicative decomposition atau seasonal. Pada kolom method pilih multiplicative decomposition. Berikut ditampilkan contoh dengan data musiman. Seperti dapat dilihat pada gambar ada 12 titik data. Ini diedit data dulu, kemudian pilih multiplicative decomposition. Ini. Kemudian dalam model ini harus dimasukkan jumlah musimnya, misal 4 musim atau 12 bulan atau 5 atau 7 hari. Selain itu harus dimasukkan nilai dasar untuk smoothing. Jadi ini diubah dulu menjadi 4 musim. 4 musim dapat menggunakan rata-rata bergerak terpusat yang umum atau rata-rata dari semua data. Selain itu juga dapat dimaukan skala faktor musiman sesuai dengan yang diinginkan. Jadi selanjutnya kita klik solve. Kita klik solve, muncul solutionnya, tabel solution. Nah, ini sampai ke 20 periode. Kemudian pada kolom
unadjusted forecast, perkiraan yang tidak disesuaikan, merupakan perkiraan yang menggunakan garis tren yang dapat dilihat pada gambar. Sedangkan pada kolom adjusted forecast, perkiraan disesuaikan mengambil perkiraan dari trend line dan kemudian dikalikan dengan faktor musiman yang sesuai. Kesalahan dalam estimasi peramalan didasarkan pada data penyesuaian dengan data aslinya. Tabel berikut ini merupakan ringkasan perkiraan untuk beberapa periode mendatang. Jadi sampai 20 periode. Ini tabel solusinya, kemudian untuk grafiknya ini. Untuk grafik, nah ini. Untuk grafiknya bisa dilihat dan dipahami sudah sama. Kemudian contoh ke-7. Kemudian kita lanjut ke contoh kasus regresi linier. Jadi ini ada datanya. Langsung saja kita klik ke modul, kemudian pilih forecasting, kemudian klik file new, least square simple and multiple regression. Kemudian ini datanya diedit dulu, dan untuk mempersingkat waktu datanya sudah jadi, kemudian langsung saja kita klik solve. Nah, ini kita samakan yang ada di latihan soal. Berdasarkan dari gambar ini dapat dibuat persamaan regresinya sebagai berikut. Y sama dengan 88,86 ditambah 5,76 X1 ditambah 5,21 X2. Persamaan di atas dapat diartikan koefisien X1 5,75. Jika biaya promosi meningkat 1 juta rupiah, maka penjualan akan meningkat positif sebanyak 5,75 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Koefisien X2 sama dengan 5,21. Jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan akan meningkat positif sebesar 5,21 unit. Dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Konstanta 88,86. Rata-rata penjualan HP sebesar 88,86 unit jika variabel biaya promosi dan jumlah karyawan tetap. Nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,8, artinya variasi penjualan HP dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi dan jumlah karyawan sebesar 80% atau 0,8 dikali 100%. Sedangkan sisanya 20% dijelaskan faktor lainnya di luar model seperti selera konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Dari persamaan regresi ini juga dapat diramalkan jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka Y sama dengan 88,86 ditambah 5,76 dikali 12 plus 5,21 dikali 1 sama dengan Y sama dengan 88,86 ditambah 69,12 ditambah 5,21 sama dengan 163,19. Jadi jika biaya